Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isirawanto, NIM 4242349. Di sini saya akan menjelaskan codingan CRUD menggunakan function. Yang pertama kita buat dulu variabelnya ada 4. Yang pertama koneksi, adaptor, yang ketiga data tabel, yang keempat perintah. Sebagai MySQL connector, MySQL adaptor, MySQL table, dan MySQL command. Lalu kita akan membuat sub untuk mengkonekkan sebuah database. Di sini try koneksi async MySQL, lalu nama databasenya, lalu membuka koneksi dengan koneksi open, lalu akan memunculkan MSGbox yang berhasil terkoneksi. Yang kedua ada sub tampil. Sub tampil ini harus ada dua parameter. Yang parameter pertama adalah nama tabel sebagai string dan parameter data sebagai data grid view. Ya, seperti ini codingannya. Data adaptor untuk mengambil data dari database tersebut. Lalu data tersebut ditampilkan di sebuah data grid view. Lalu ini ada sub tambah. Sub tambah ini parameternya banyak banget. Ada nama tabel kolom 1 2 3 4 5, lalu tag kolom 1 2 3 4 5. Terus fungsi if ini adalah agar tidak error saat sebuah text boxnya kosong. Lalu kita langsung saja ke codingan utamanya, yaitu dim as query. Lalu di sini sintak database-nya insert into nama tabel kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom sampai kolom 5. Lalu values kode barang, nama barang, jenis barang, item, dan harga. Lalu di sini ada perintah sama dengan new SQL query. Ini menggunakan metode query agar tidak meminimalisir terjadinya injection. Di sini ada perintah parameter value kode barang kolom 1, ya kalau lebihnya begitu. Lalu perintah mengeksekusi query. Setelah berhasil, MSGbox akan menampilkan pesan berhasil menyimpan data. Lalu button refresh ini untuk langsung mengeklik button kedua. Ini fungsi tag kolom untuk membersihkan nilai dari textbox setelah diedit atau dihapus. Lalu ada subedit ini kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu subedit nama parameternya ada nama tabel kolom 1 2 3 4, lalu ada tag kolom 1 2 3 4 sebagai textbox. Ini kurang lebih sama kayak yang tadi, cuman bedanya ada di sintak database-nya. Kalau tadi insert into, ini adalah update nama tabelnya apa, set yang diedit kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Lalu ini kurang lebih sama, kolom 1 di kolom 1 .text, kolom 2 di kolom 2 .text, kolom 3 di kolom 3 .text, kolom 4 di kolom 4 .text, kolom 5 di kolom 5 .text. Lalu dieksekusi. Lalu MSGbox akan menampilkan berhasil menyimpan data jika data telah berhasil disimpan. Ini lalu subhapus parameternya nama tabel sebagai string, kolom 1 sebagai string, lalu tag kolom 1 2 3 4 5 sebagai textbox. Ini fungsi ini agar mencegah error saat
lupa mau ngeklik sebuah data. Lalu ada langsung ke codingan utamanya, perintah sama dengan new SQL command. Lalu langsung sintak database-nya, delete from, nama tabelnya apa, where kolom 1 sama dengan kolom 1 koneksi. Lalu jika berhasil dihapus, MSGBox akan menampilkan pesan data berhasil dihapus. Ini sub grid view, ini sebuah fungsi untuk memasukkan data dari grid view ke text box 1 2 3 4 5. Di sini ada parameternya sebagai data grid view cell average, kolom 1 kolom 2 sebagai kolom 1 sampai kolom 5 sebagai string, lalu tampilan sebagai data grid view-nya, lalu kolom 1 2 3 4 5 sebagai text box. Lalu ini codingannya if row index lebih dari 0 or else row index lebih dari sama dengan tampilan row, lalu lakukan tag value dari cell dari data grid view-nya dimasukkan ke dalam kolom 1 kolom 2 sampai dan seterusnya. Lalu kita langsung saja ke pemanggilan fungsinya. Yang untuk button 1 untuk koneksi kita cukup panggil aja call buka koneksi. Lalu private button 2 untuk menampilkan data kita langsung panggil aja call tampil, lalu tuliskan parameternya. Parameter call pertama kan tabel barang, jadi kita tulisan tabel barang, lalu data supplier ini nama data grid view-nya. Yang ketiga button 3 untuk menambahkan data, langsung saja call tambah data. Parameternya kan tadi ada ini, yang pertama nama tabelnya dulu, yang kedua kolom 1 yang ada pada tabel, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5 dan nama text box-nya. Lalu button 4 kurang lebih mirip sama button 3, panggil aja call edit data, tab parameternya sama seperti button 3. Lalu ini private sub data supplier untuk memanggil agar data pada grid view masuk ke dalam text box. Caranya call grid view dalam kurung, lalu parameternya ada kode barang, nama barang, jenis barang, item, harga. Lalu ada data supplier sebagai nama data grid view, lalu ada text box 1 2 3 4 5 sebagai nama text box. Lalu tombol 5 untuk menghapus database. Caranya call hapus, lalu masukkan parameternya TB barang, kode barang, lalu text box 1 2 3 4 5 dan button 2 sebagai text box 1 2 3 4 5 sebagai text box, lalu button 2 sebagai tombol. Lalu ini ada private button 6 klik, itu untuk membuka form lain. In 7 juga sama untuk membuka form lain. Lalu kita masuk ke form 2. Form 2 ini kurang lebih sama kayak form 1 pada bagian private subnya, kurang lebih sama, cuman beda parameternya doang, beda nama database, beda nama kolom, beda nama data grid view, beda nama text box, beda nama button, tapi kurang lebih cara penulisan dan urutannya sama. Form 3 pun begitu. Lalu kita langsung saja run hasilnya.
kita klik koneksi, data berhasil koneksi berarti benar. Lalu yang kedua tampil data, kita cuma ada satu data, saya tambahin saja ngasal. Lalu tambah data berhasil, maka data akan muncul di sini. Lalu kalau mau edit, kita klik saja di bagian ini, lalu kita rubah dulu apa yang mau diedit, misalnya nama barangnya diedit, lalu kita klik, ya data berhasil disimpan. Kalau kita oke, maka ini akan berubah nama barang. Lalu kalau hapus kurang lebih sama, kita klik salah satu, klik pilih ini, lalu hapus. Data berhasil dihapus, maka data akan di sini akan hilang. Lalu kita akan masuk ke form 2. Nah, setelah masuk ke form 2, kurang lebih sama kayak tadi. Ini koneksi berhasil, tampil berhasil, tambah lalu tambah berhasil juga, edit usernya aja. Kalau kita klik, nah kita berubah, lalu hapus. Nah, itu juga benar. Lalu kita silang saja, kita masuk ke form 1 lagi, kita pindah ke form 3. Nah, form 3 juga kurang lebih sama, berhasil. Kalau ada salah satu yang kosong, maka akan pesan semua field harus diisi sebelum menyimpan data. Berarti semua text boxnya harus diisi. Tambah berhasil menyimpan data. Nah, ini selesai. Begitupun juga edit. Kalau kita kosong, akan muncul tulisan begini. Harusnya kita klik ini. Lalu kita edit. Nomor HP-nya kita tambahin. Edit, hasil, lalu hapus. Ya, kosong. Demikian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.